Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Dalam ilmu astronomi, galaksi adalah suatu sistem yang terdiri dari bintang, debu, dan gas yang sangat luas, di mana satu sama lain memiliki gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi. Salah satu galaksi yang ada di alam semesta yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi ini ditemukan pada tahun 1783 oleh seorang ahli astronomi dari Inggris yang bernama William Herschel. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral, terdiri atas 400 miliar bintang, dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti merupakan tempat bumi dan tata suryanya berada. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang tata surya. Apa sih sebetulnya tata surya itu? Tata surya merupakan matahari dan semua benda yang berputar mengelilinginya, misalnya planet, satelit alami, dan benda langit lainnya, seperti komet, asteroid, dan meteorit. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang terbentuk dari gas hidrogen dan helium. Matahari termasuk bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Sedangkan jarak antara matahari dengan bumi sekitar 150 juta kilometer. Planet-planet yang mengelilingi matahari dibagi menjadi dua golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar ini dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun dari materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Planet dalam diantaranya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama yaitu Merkurius, dengan julukan bintang fajar atau bintang senja. Planet ini merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari, dengan jarak sekitar 58 juta kilometer. Diameter planet Merkurius sekitar 4.879 km. Planet ini tidak memiliki atmosfer. Suhu pada siang hari sekitar 340 derajat Celcius, sedangkan suhu pada malam hari sekitar minus 200 derajat Celcius. Waktu untuk satu kali revolusi adalah 88 hari. Yang kedua ada planet Venus dengan julukan bintang timur atau bintang kejora. Jarak Venus dari matahari kurang lebih 108 juta kilometer. Arah rotasi Venus berlawanan dengan arah revolusinya. Venus mempunyai atmosfer yang sangat tebal. Suhu permukaan planet Venus sekitar 500 derajat Celcius. Venus sering disebut sebagai saudara kembar bumi karena memiliki panjang diameter yang hampir sama dengan panjang diameter bumi. Yang ketiga ada planet Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang mampu mendukung kehidupan makhluk hidup. Bumi menerima sinar matahari dengan cukup, sehingga suhu permukaannya sekitar 22 derajat Celcius. Bumi mempunyai atmosfer yang mengandung oksigen. Atmosfer ini melindungi bumi dari jatuhnya benda langit yang lain. Atmosfer juga menyelimuti bumi dari panas cahaya matahari seperti ultraviolet. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Planet dalam yang keempat yaitu Mars. Mars merupakan planet yang berukuran kecil, diameternya sekitar 6.800 km. Atmosfer yang menyelimuti Mars sangat tipis, sehingga Mars dapat diamati dari bumi dengan menggunakan teropong. Planet Mars berwarna merah. Hal ini diakibatkan oleh oksidasi besi di daerah dekat permukaannya. Pada permukaan Mars terdapat kawah-kawah, pegunungan tinggi, dan dataran rendah.
Kawah terbesar adalah Olympus Mars yang berdiameter 700 km dan tinggi 25 km. Suhu permukaan Mars pada siang hari berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu sekitar minus 70 derajat Celcius. Mars mempunyai 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet luar. Yang pertama ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali diameter bumi atau sekitar 141.700 km. Planet Jupiter berputar dengan cepat pada porosnya dibandingkan perputaran planet-planet lain. Kecepatan rotasi tersebut menyebabkan Jupiter lebih lebar pada bagian ekuator. Jupiter memiliki 63 satelit alami. Planet luar yang kedua adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter dengan diameter 10 kali diameter bumi. Planet Saturnus tampak dikelilingi oleh cincin pipih. Cincin pada Saturnus diperkirakan terdiri dari debu halus, kerikil, dan butiran-butiran es. Cincin Saturnus sangat tipis, tebalnya sekitar 10 sampai dengan 1000 meter, dan lebarnya sekitar 275.000 km. Saturnus memiliki atmosfer yang tebal, yang tersusun atas gas hidrogen, helium, metana, dan amonia. Saturnus memiliki paling sedikit 18 satelit alami. Satelit yang terbesar bernama Titan. Titan merupakan satu-satunya satelit dalam tata surya yang mempunyai atmosfer. Planet luar berikutnya yaitu Uranus. Uranus merupakan planet ketiga terbesar setelah Jupiter dan Saturnus. Diameter Uranus hampir 4 kali diameter bumi atau kurang lebih sekitar 50.800 km. Uranus memiliki atmosfer yang mengandung gas hidrogen, helium, dan metana. Uranus berwarna hijau kebiru-biruan. Hal ini merupakan hasil penyerapan gas metana di atmosfer. Suhu planet Uranus sangat rendah, yaitu berkisar minus 210 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena jaraknya yang cukup jauh dari matahari. Uranus mempunyai 27 satelit alami. Planet luar yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Neptunus berdiameter kurang lebih 48.600 km. Warna Neptunus cerah kebiruan. Neptunus sering disebut kembaran Uranus karena ukurannya yang hampir sama. Neptunus juga dikelilingi oleh cincin debu. Selain itu, Neptunus memiliki bintik hitam yang diperkirakan sebagai badai raksasa. Suhu di Neptunus minus 218 derajat Celcius. Neptunus memiliki 13 satelit alami. Nah anak-anak, tadi adalah penjelasan mengenai planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Benda langit lainnya yang mengelilingi matahari ada komet, meteorit, meteor, dan meteorit. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Material penyusun komet terdiri dari es, gas, dan debu. Ketika mendekati matahari, komet memanas. Material pembentuk komet meleleh dan menguap membentuk ekor. Itulah sebabnya komet disebut sebagai bintang berekor. Meskipun pada kenyataannya, komet bukanlah sebuah bintang. Ekor komet terlihat memanjang dan selalu menjauhi matahari karena angin matahari. Berikutnya ada meteorit. Meteorit adalah benda padat yang bergerak dalam ruang antar planet dengan ukuran lebih kecil dari asteroid dan lebih besar dari molekul. Benda langit berikutnya ada meteor. Meteor adalah meteorit yang terbakar saat melewati atmosfer bumi dan terlihat seperti berkas cahaya melintas di langit malam. Meteor disebut juga bintang jatuh, meski pada kenyataannya meteor bukanlah sebuah bintang. Selanjutnya ada meteorit. Meteorit adalah meteorit yang berhasil melewati atmosfer bumi atau berhasil selamat dari fase meteor tanpa menguap secara total dan jatuh ke permukaan bumi.